Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Pramusti binti Madani dari Prodi D3 Tata Boga. Di sini saya akan membacakan makalah saya dan dari judul pentingnya akhlak terhadap berperilaku kepada orang tua. Sebagai seorang manusia yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia ini dari kecil hingga dewasa. Dan setiap orang tua pun pasti mempunyai harapan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, serta menjadi lebih baik lagi dan menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua, dapat pantang untuk membanggakan terhadap orang tua. Dan setiap orang tua pun mempunyai harapan terhadap anaknya, agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua. Namun di zaman sekarang ini, banyak dari kita seakan lupa terhadap kewajiban kita terhadap orang tua sebagai muslim yang baik, yakni kita harus memiliki akhlak yang sempurna terhadap orang tua kita. Kehadiran orang tua sangatlah memberi ketenangan, cinta, serta kasih sayang tersendiri yang bersemi di hati segenap insan yang berakal. Mereka biarkan kesedihan dan keletihan demi senyuman buah hatinya. Mereka curahkan segenap pengorbanan demi kebahagiaan sang buah hati mereka. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka adalah sekotak permata paling berharga, segaping emas termahal yang dapat menghantarkan kita ke surganya. Terhadap orang tua adalah sebagai berikut: menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan merendahkan diri pada serta sopan kepadanya. Kita mengetahui dan menyadarinya dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa, yang tidak dapat tergantikan dengan apapun di dunia ini. Ketika orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dapat dipandangi lagi. Melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik, dan menjauhi larangannya dan mencegah gangguan yang akan menimpanya bila mampu. Membuat kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya kepada suasana yang semula agar mereka bisa tertawa dan senang kembali. 4. Intinya, siapapun kita, janganlah pernah membuat orang tua sedih dan sakit hati akibat dari sikap dan perbuatan anaknya. Dan berusaha jangan sampai orang tua hilang kesabaran dan
mendoakan kejelekan terhadap anaknya, seperti sebuah kisah dalam Islam yang sangat menarik, yang bisa diambil pelajaran akan ampuhnya doa seorang ibu kepada anaknya, yaitu pada kisah Juret. Jika tahu demikian sudah, barang tentu seorang anak kudoakan memuliakan orang tuanya. Jangan sampai ia membuat orang tuanya marah sehingga membuat orang tuanya marah dan mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan dirinya. Rumusan masalah di sini dari latar belakang tersebut dalam penelitian ini adalah nih. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut. Satu, tujuan praktis penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester pendidikan agama yang diampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Dua, menjelaskan mengenai cara berakhlak baik kepada orang tua. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangi tingkah laku, dan tabiat-tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun definisi akhlak menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua di atas dapat dikatakan bahwa akhlak kepada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sebagai berikut: menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan merendahkan diri padanya serta sopan kepadanya. Orang tua. Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terhadap dalam keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peran yang penting dan amat berpengaruh atau pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya dan yang diterimanya dari kodrat orang tua adalah pendidikan sejati. Pendidikan karena kodratnya, oleh karena itu kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya hendaklah kasih sayang yang sejati pula. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
kualitatif dengan mencari pemahaman yang mendalam tentang berakhlak baik kepada orang tua, mengembangkan teori serta mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial yang ada dengan beracuan pada tema dan judul yang karya tulis ilmiah ini tentukan. Metode penelitian kualitatif karya tulis ilmiah ini juga menggunakan metode deskriptif dengan melihat kejadian yang ada di lingkungan sosial kita lalu mengkaitkannya dengan tema sehingga materi yang tersampaikan sejalan dan berguna menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana cara berperilaku dan berakhlak baik kepada orang tua. Dalam karya tulis ilmiah ini juga menyajikan fenomena-fenomena dan kejadian yang terjadi di media sosial ataupun lingkungan sosial langsung untuk menambahkan hasil yang maksimal dan mendukung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Metode penulisan menggunakan penulisan yang bersifat umum, fleksibel dan dinamis sehingga pembaca merasa betah. Dalam membaca karya tulis ilmiah ini, penulisan disajikan dengan sumber-sumber yang telah tidak diragukan orientasinya. Selanjutnya, akhlak yang baik kepada orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khuluqun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, berperangi, tingkah laku, dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun definisi menurut istilah ialah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua di atas dapat dikatakan bahwa akhlak kepada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sebagai berikut: menyayangi, mencintai, mematuhi, dan menghormatinya. Janganlah memandangnya dengan pandangan marah dan bersuara keras kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendakkanlah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-dua sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata dan jangan kamu membentak mereka dan ucap kepada mereka perkataan yang mulia dan merendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik atau di waktu kecil. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain, artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka.
Berbakti kepada kedua orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik, dan menjauhi larangannya, mencegah gangguan yang akan menimpanya bila mampu. Seiring dengan pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah yang dikutipnya dari Abu Bakar di dalam kitab Zadul Musafir, yaitu barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya kepada suasana yang semula, agar mereka bisa tertawa dan senang kembali. Cara berakhlak baik kepada orang tua. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam. Bayi di masa Juret, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juret? Beliau lalu bersabda, Juret adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak pada daratan tinggi atau gunung. Terdapat seorang pengembala yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak pada daratan tinggi atau gunung. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tepat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juret untuk memanggil anaknya. Juret ketika ia sedang melakukan sholat, wahai Juret. Juret lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku hanya memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil yang kedua kalinya. Juret kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk yang ketiga kali. Juret bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan ibunya, berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juret, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui pengembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juret, jawab wanita ini. Raja lalu bertanya lagi, dia apakah yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah pribadinya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat pribadinya sama kapak sampai rata dan mengikatkan tangan di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan Juret dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihat Juret tersenyum dan para pelacur, melihat Juret berada di antara manusia,
Raja lalu bertanya, kepada siapa ini menurutmu? Jurat balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia. Wanita tadi berkata bahwa anak adalah hasil hubungan dengan Jurat berkata, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Jurat lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Jurat lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Lalu bayi itu menjawab, ayahku si pengembala sapi. Kontra sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Jurat menjawab, tidak perlu. Apakah dari perak? Lanjut sang raja, jangan jawab Jurat. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Jurat menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Jurat menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulkannya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Jurat pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Akhirnya orang setempat pun menghampiri, menciumi, dan meminta maaf kepada Jurat. Mereka mengatakan, kami akan membangun kembali tempat ibadah untukmu dari emas. Jurat menjawab, jangan, cukup dari tanah saja, sebagaimana semula. Lalu mereka membangun kembali tempat ibadahnya sebagaimana yang dikehendaki Jurat. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Jurat adalah hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Jurat seorang alim yang berilmu, maka ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan sholat. Seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tua. Karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang mudah dijabahi. 3 bukti doa jelek dari ibu terkabul karena Jurat akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur, sebagaimana doa ibunya. 4. Berbakti kepada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih lagi berbakti pada ibu. 5. Jurat menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah. 6. Zuhudnya Jurat karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak meminta diganti dengan emas atau perak. 7. Ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek menimpa dirinya seperti kisah Jurat ini. 8. Bakti pada orang tua adalah wajib. Termasuk diantara adalah memenuhi panggilannya, sedangkan sholat sunnah adalah hukumannya sunnah. Artinya adalah di bawah bakti pada orang tua. 9. Doa ibu Jurat tidak terlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Jurat sampai terjerumus dalam perbuatan keji atau zina. Ia hanya doa agar Jurat dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu. 10. Tawakal dan keyakinan yang tinggi pada Allah akan membuat seorang keluar dari musibah. 11. Jika ada dua perkara yang sama-sama penting yang bertabrakan, maka dahulukan perkara yang paling penting. Seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu ataukah sholat sunnah, maka jawabannya adalah memenuhi panggilan ibu. 12. Allah selalu memberikan jalan keluar, jalan kemudahan bagi para
walinya dalam kesulitan mereka. Kedudukan hak seorang ibu diberikan bakti oleh seorang anak adalah lebih tinggi, 3 bersanding 1 dibandingkan hak seorang ayah. Padahal hak seorang ayah terhadap anak sangat besar. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Dia menjawab, ibumu. Ia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, ibumu. Ia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, bapakmu. Dari penjelasan hadis di atas, kita dapat memahami bahwa jika perintah orang tua terhadap anak secara bersama, maka yang lebih didahulukan adalah ibunya. Namun dalam hal ini bukan berarti kita menyepelekan perintah sang ayah Namun dalam hal ini bukan berarti kita menyampaikan perintah sang ayah. Saat ini perintah ibu terlaksana kemudian dilanjutkan dengan perintah ayah. Keutamaan dari berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah 1. Merupakan amal yang paling mulia. Kedua, merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. 3. Sebab masuknya seorang ke surga. 4. Merupakan keridhaan Allah. 5. Bertambahnya umur dan rezeki. Hak anak kepada orang tua. Hak anak terhadap orang tua tentunya sangat penting dalam berperilaku baik kepada orang tua di masa hidupnya. Orang tua kita sudah mengandung kita sejak 9 bulan dengan penuh usaha sampai mempertaruhkan nyawanya demi kita lahir di dunia ini. Maka dari itu seorang anak yang berakhlak baik harus menjalankan hak yang kepada orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan semua orang tua masih hidup adalah sebagai berikut. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah, berbicara dengan baik, merendahkan dan mendoakan. Merendahkan dalam maksud kita harus rendah terhadap orang tua, jangan merasa tinggi. Meminta izin dan restu orang tua. Menjalani silaturahmi yang dijalani oleh orang tua. 5. Membantu orang tua. 6. Tidak memanggil dengan nama terangnya. 7. Menafkahi orang tua atau merelakan harta yang diambil. 8. Tidak mencela orang tua lain. 9. Hubungan setelah orang tua meninggal dunia. Kesimpulan di sini, setiap seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari lahir hingga dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang sejati, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua. Melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua dapat pantang untuk membanggakan kepada kedua orang tuanya. Menjaga akhlak kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih kepada kedua orang tua, serta berakhlak yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.